Oke, just to make sure, apakah presentasi saya sudah tertangkap di layar komputer atau laptop Anda atau device yang lainnya? Sudah Ampun, ya? Pak. Sudah, Ampun, Bapak. Pak. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai langsung. Saya tidak ingin berbusa basi begitu ya. Langsung kita kupas di agenda 2 berakhlak. Yang nomor 1 adalah berorientasi pelayanan. Oke, baik. Bapak Ibu yang saya hormati. Langsung saja saya minta Bapak Muhammad Bayu Irfan Prata, apa ya, tidak tahu ya, untuk membacakan terminologi atau definisi daripada berorientasi pelayanan. Iya, Pak. Izin membacakan, nggih. Ya. Berorientasi Maaf, pelayanan. maaf, tolong Nggih. perkenalkan. Saya juga belum Oh, kenal dengan Mas Bayu. oke, Perkenalkan Pak. dari mana dan sebagainya. Ya, oke. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Bayu Irfan Pratama, biasa dipanggil Bayu. Saya dari Satuan Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman, jabatannya sebagai Prakom, Pak. Penata Komuter Oke, Ahli Pertama. oke, silahkan. Apa terminologi berorientasi pelayanan itu? Saya tanya dulu. Apa Nggih. singkatan dari berakhlak itu? Berakhlak itu eh, kependekan dari berorientasi pelayanan, akuntabel, terus sebagai eh kar, per AKH sih. K-nya aku anu sih. Karena kompeten, kompeten, harmonis, loyal, terus AKHL H A-nya adaptif, terus yang terakhir berarti kolaboratif. Oke, thank you. Langsung bacakan saja apa Nggih. terminologi daripada definisi berorientasi pelayanan. Berorientasi pelayanan, komitmen memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat untuk kepuasan masyarakat sendiri. Gitu, Pak. Ya, oke, thank you. Iya, Pak. Mbak Silmi Habibah, tolong bacakan kata kunci daripada berorientasi pelayanan. Membacakan Bapak, kata kunci dari berorientasi pelayanan adalah ada responsivitas, kualitas, dan kepuasan. Oke, Mbak. Terima kasih ya. Responsivitas. Tadi sudah mengenalkan diri, Mbak Silmi Habibah. Akan diri Bapak, saya Selmi Habibah dari Dari Satker KUA Brebes, KUA Brebes ya. Kota ya. Kota Pak, KUA-nya dekat mana? Islamic Center. dekat Islamik. Oh ya. Oh, oke, 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 oke. Thank you. Mas Roset Setiawan Zulfahmi. Siap, Tolong Bapak. saya dibacakan kalimat afirmasi. Baik, Bapak perkenalan saya Rosid Setiawan Zulfahmi dari MTSN 1 Sleman, Kemenak Sleman, Bapak. Eh, MTSN ka- 1 Selman. Oke, Sleman. Sekarang sebagai Pak Kepala siapa? Pak Sutarjo. Pak Sutarjo baru ya. Dulu yang apa Oke, itu? Motivator Pak Sopo itu dulu ya. sebagai guru bahasa Arab, Bapak. Oke, thank you. Ya, bacakan kalimat afirmasi. Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat. Oke. Oke. Terus saya ingin berdiskusi dengan Mbak Nilna Minakah. Iya Uangnya apa Bapak, nih? Dari mana dulu? perkenalkan nama saya Nilna Minaha, Satker MTS 6 Boyolali. MTS 6 Boyolali itu yang di mana itu? Dekat Bandara Adi Sumarmo. Oh, daerah situ, dekat bandara ya. Oke. Saya tanya, kalimat afirmasi itu apa, Mbak? Kalimat afirmasi yaitu kalimat yang bisa memotivasi diri untuk membangunkan semangat diri, begitu Pak. Oke. Kalimat afirmasi itu kalau sebuah device itu termasuk Ya, soft skill atau hard skill. kalimat afirmasi itu merupakan soft skill dari dalam, begitu Pak. Dan Oke. bisa nanti outputnya menjadi hard skill. Ya, oke. Kalau begitu, kalimat afirmasi itu bisa saya padankan dengan software ya. Oke. Kalau hardware Iya, kan Bapak. komputernya. Nah, sekarang berbicara antara software dan hardware. Software itu nanti akan diinstal di hardware yang berupa komputer. Ya. Software Iya, yang belum diinstal atau yang mau diinstal itu kan dinamakan aplikasi. Kalau sudah diinstal akan menjadi iya, namanya platform. Oke. Misalkan kita mau menginstal
CAD itu ya atau capcut ya, capcut di apa? Di lap di laptop kita. Oke. Kalau diinstal gimana langkah menginstalnya, Mbak? Siapa mau hilang sih? Mbak siapa, Mbak? Mbak Nilna, Mbak Nilna, silahkan Mbak Nilna. Cara menginstal di laptop itu biasanya seperti apa? ke Play Store, cari CapCut, Laptop, langsung no, 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 laptop. laptop ke Hmm, apa Windows, cari ya. aplikasi CapCut terus diinstal begitu, Pak. Cara Kalau menginstal bi? dalam Cara menginstal bi? diinstal seperti biasa, Seperti biasa Ki, nah angel kan seperti biasa saya nggak bisa eh, menggambarkan seperti biasa itu. Cara menginstal Ki, Bi. pilih install, terus nanti ada proses penginstalan, ada Enggak, eh, atau biasanya kan dengan double klik langsung install tuh gitu ya. iya Bapak, Ya, berarti double klik ya. nggih, nggih. Oke, install. Jadi aplikasi kalau diinstal nanti akan menjadi platform ya. Oke ya, sudah ya. Iya Bapak, Oke. terima kasih. Nah, saya urung Mbak Nilna kok. Ya, Nah, kalau kalimat afirmasi kan tadi sudah bisa kita simpulkan kalimat afirmasi itu sebuah software. Nah, ya. software ini nanti kita install. Bagaimana cara menginstal kalimat afirmasi dalam diri manusia? Bisa kita ucapkan Ya, setiap hari diucapkan setiap hari sebagai betul. motivasi. Cerdas-cerdasnya Eh, Mbak. Ya, Mbak Nilna mau kok Boyolali ya? Iya Bapak, Loh, sampai sekarang namanya masih Boyolali, belum belum sadar itu ya masih ya. Oke. masih Oke. Pak. Ya, oke. Jadi diinstal dengan cara mengucapkan. Iya, Iya, mengucapkan, kita mengucapkan. ucapkan berulang-ulang nanti akan menjadi pondasi diri kita, gitu. Anda nanti diucapkan itu kan sama dengan diinstal. Diinstal nanti Ya, menjadi mindset. mindset ya, Ya, benar. mindset itu entah di alam bawah sadar atau berada di posisi akal atau di posisi hati ya. Pokoknya sudah ada jadi mindset. Kalau di komputer tadi Iya. kan menjadi Aplikasi, platform, ya aplikasi jadi platform. platform. Kalau ini kalimat afirmasi diinstal, softwarenya akan menjadi mindset. Nah, Oke, Bapak. mindset itu nanti akan menjadi sebuah pembiasaan, dilatih terus. Mungkin tiap hari dibaca, dilatih, dan nanti akan menjadi karakter. Dan karakter itu akan menjadi ciri atau self branding ASN itu. Ya, Ya, sama-sama menjadi ASN, tapi kan belum tentu memiliki apa kalimat afirmasi itu. Ya, menjadi mindset. Oke. Nah, Mbak Nilna, iya ini agak Bapak. sulit. Bisa nggak Mbak Nilna membuat kalimat afirmasi sendiri sesuai dengan bidang pekerjaannya? Nanti dulu dijawab nanti. Oke ya. Oh iya, iya Bapak. Tokoh Indonesia yang pernah membuat satu kalimat afirmasi yang mengguncangkan dunia di antara adalah Patih Gajah Mada. Dia membuat kalimat afirmasi, saya tidak akan pernah makan buah kelapa sebelum saya bisa menyatukan Nusantara. Nusantara itu tidak Indonesia, termasuk Malaysia, Singapura, negara-negara sekitar itu Nusantara. Itu luar biasa, ya. Jadi dia sudah itu. Ya. Dan kalau Bapak Ibu beragama Islam mungkin kalimat afirmasi ya bisa kita lihat di tahiyat gitu misalkan. Kita membaca syahadat ya, asyhadu alla ilaha illallah terus menerus, asyhadu anna Muhammad rasul. Dan itu diistiqomahkan. Kalimat afirmasi itu nanti tidak hanya menjadi mindset kalau di dalam ibadah itu ya. Terus tidak hanya sekedar mindset, habituasi, menjadi karakter, bahkan menjadi sudah menyatu dalam roh itu seperti itu ya. Jadi ketika mati siapa Tuhanmu? Ya sudah karena sudah tiap hari kita menginstalnya, nanti akan bisa menjawab secara otomatis dari alam bawah sadar atau mindset itu. Nah, seperti itu. Wes, Mbak Nilma, tolong buatkan Bapak. mindset di dunia kerjamu terkait dengan Iya, berorientasi pelayanan. Gunakan iya. jangan kata kami, tapi gunakan saya. Terima kasih. Ya. Contoh afirmasi untuk saya sendiri sebagai guru, saya berkomitmen, Terkait berorientasi pelayanan. Tambah, iya, terkait berorientasi. Ulangi. Kalimat afirmasi contoh saya, ya contoh ya. contoh kalimat afirmasi saya terkait berorientasi pelayanan untuk diri saya sendiri yaitu saya berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada murid-murid saya, mengajar dengan sepenuh hati, dengan ikhlas dan terus mengembangkan kompetensi diri saya. Begitu, Oke. Pak. Itu kira-kira diucapkan waktu kapan? Nanti di Eh, dunia kerja, jenengan kan kerja sampai pensiun nanti. Kira-kira kapan itu oke. diucapkan? Apa hanya Bisa setelah lacar tok atau sampai nanti ila yaumil kiamah atau sampai apa itu? bisa mungkin setiap pagi akan mengajar atau mungkin Oke. gitu, Pak. Iya. Kira-kira itu mau ditulis di mana?
Mau tulis di kaos kaki atau mungkin kertas, ditaruh di mejanya atau di kamar tidurnya atau gimana? sebagai wallpaper HP mungkin bisa Wallpaper HP. Nanti kalau jenuh gimana? dibuat di wallpaper HP ya Atau di meja bisa ya? diganti Meja ya? suasananya ya Bapak. Mejanya ada kacanya nggak? Mejanya ada Ya kacanya mungkin nggak? ditutup. Ada mejanya Ada. berkaca ya ada Kalau kacanya untuk kalau menyimpan dosen-dosen kertas. itu kan biasanya di depannya kayak ada box apa itu ya? Yang ada tulisan-tulisan pakai apa ya itu? Bukan kaca ya? Apa namanya ya? Apa Bu itu yang bukan kaca yang bisa ditekuk itu bagus dulu. Akrilik ya? Oh Akrilik, itu Pak. Nah, akrilik ya ya semacam itu dan akrilik ya kaca akrilik. diucapkan setiap pagi. Terkait tentu saja terkait dengan berorientasi pelayanan ini satu konsep software yang bagus yang terdiri dari 7 value atau 7 nilai itu nanti semuanya dibuatkan kalimat afirmasi sendiri. Tapi pertemuan pagi ini hanya berfokus pada 2 hal ya, berorientasi pelayanan sama akuntabel. Oke, terima kasih Mbak Nilna. Sekarang Mas Ma'arif Nanang Suryana. Ya Bapak. Ya, silahkan saya dibacakan kode etik. Kode etik adalah setelah kita punya mindset, supaya tidak tergelincir, maka bekerjanya menggunakan kode etik. Kode etik adalah peta jalan atau pathway. Ya, silahkan dibacakan Mas Ma'arif Nanang Suryana, tapi sebelumnya tolong perkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, siap Bapak, mohon izin perkenalkan. Nama saya Ma'rif Danang Suryana dari Satker Man 2 Banyumas, Bapak. Ya, oke. Kode etik yang pertama, memahami dan Nah, memenuhi oke, kebutuhan. saya. Kode etik terkait berorientasi pelayanan, membacanya begitu ya. Kode etik berorientasi pelayanan yang pertama, memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, melakukan perbaikan tiada henti. Oke, terima kasih. Inilah core value of ASN bagian pertama berorientasi pelayanan. Do you have any question? Ada pertanyaan? Cukup ya? Nah, cukup sesaset. Langsung beranjak yang kedua yaitu akuntabel. Bosol Jawanya akuntabel itu apa? Bisa dihitung, Bapak. Akuntabel masuk bisa dihitung tuh bahasa Inggris Mas itu ya. Oh, enggak. Enggak. Enggak, Pak. Akuntabel itu istilah di dunia manajemen, istilah di dunia ASN yaitu tanggung jawab. Oke, Oh, enggak. Mas Rizky Fajar Santoso, tolong saya bantu bacakan terminologi atau definisi daripada akuntabel. Oke, saya sabar. Kenalkan dulu. Silahkan Mas. Mas Rizky Fajar Santoso, kenalkan dulu baru bacakan apa definisi akuntabel itu. Oh, tidak ada suaranya Mas. Halo Mas Rizky, tidak ada suaranya. Itu gerak-gerak sedang di mobil atau naik apa ini? Wah, sangel lagi ya. Wes sangel, saya ganti saya. Muhammad Ulil Absor. Ini kok orang fotonya ini di. Halo Muhammad Ulil Absor. Oh, tidak ada yo. Tadi izin ke kamar mandi, Bapak. Oh, ya sangel ya. Oke. Ini sudah datang Mas Ulil Absor. Tolong saya dibacakan definisi akuntabel. Tapi sebelumnya Oh, perkenalkan diri dulu. cek, cek. Kedengeran belum, Pak? Cek, tes. Sudah. Yuk, coba Oke. ngomong. Ya. Perkenalkan ya, Pak. Saya Muhammad Bashor. Satpamnya di Bawah Kecamatan Maringan, Kabupaten Grobogan. Grobogan ya. Oke. Purwodadi. Oh, silakan. Yuk. Dipun Pak tadi. Walah sangel lagi. Tolong dibacakan terminologi atau definisi akuntabel itu apa? Ngono lho ya, wes. Definisi Akuntabel. Bapak yang gitu. Ya, intinya kalau akuntabel itu secara Kok substansi intinya moco wae sesuatu yang moco. dapat
Kok intinya baca di layar? Bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, Sangel Pak. gitu ya. Besok kalau ketemu saya lagi, Nggih, ini ngapunten pertemuan ya, Pak. pertama ya. Nanti kan ketemu lagi. Nggih, Tolong siap. makannya adalah makanan yang bergizi ya Mas ya. Siap, Pak. Siap, siap. Nah, kenapa tak minta untuk makanan yang bergizi? Karena itu termasuk logistik, gitu. Logika itu berbanding lurus Nggih. dengan logistik, jadi nggak blank kayak ngono kuwi ya. Jadi, wah besok mau ketemu dengan Pak Mutadi, sarapannya pagi-pagi sudah bergizi dulu ya, biar cerdas, oke? Ya, wes. Kata kunci, Siap, Mas. Bu Lukmin Sorela Baik, Bapak. Perkenalkan, nama saya dibacakan ya. Lukmin Sorela dari Iman 4 Boyolali, Karanggede. Oh, Kata Karangkede. kunci dari akuntabel yaitu yang pertama integritas, yang kedua konsisten, yang ketiga dapat dipercaya, dan yang terakhir transparan. Oke, integritas siapa, Mbak? Integritas itu mungkin mutu atau sifat ya, Pak, yang menggambarkan Oh, wes seseorang. takon chat GPT, saya takon chat GPT dulu. Ya, Nah, baik. ben rada jelas definisi. Apa itu integritas gitu ya. Integritas itu adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kejujuran, konsistensi, dan kesesuaian antara perkataan, perbuatan, serta Lah, nilai-nilai moral ngono yang lho, Mbak. diyakini. Intine apa yang diucapkan sama dengan apa yang dikerjakan, setidaknya nyaris sama ya. Oh, Baik, itu Bapak. integritas. Makanya kantor-kantor yang berintegritas tuh yo orang-orangnya antara ucapan dan perbuatannya harus sama, gitu. Jangan hanya Iya. integritas di administrasi ya, enggak bisa ya. Oke ya. Moga-moga menjadi pegawai ASN yang baik semuanya ini. Oke ya. Amin. Oke, sekarang tolong bacakan kalimat afirmasi. Sopo sing belum iki ya. Zakiyatun ini yang saya prioritaskan di raster kuat di muka bumi. Silahkan Bu Zakiyatun perkenalkan Ya, dirinya. Ya. izin memperkenalkan diri Bapak, nama saya Zakiatun, satker saya di Min 1 Bantul, Pak. Ya. Kalimat afirmasi untuk akuntabel yaitu kami bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Oke. Terus saya minta tolong Mbak Yakiaton buatkan kalimat afirmasi untuk dirimu terkait akuntabel dan terkait dengan dunia kerjamu. Silahkan dibuatkan. Nah, itu nanti boleh disimpan, ditulis di kaos kaki, sapu tangan, dan sebagainya ya. Oke. Saya sebagai guru akan terus Gak usah ngono, langsung saya berintegritas bertanggung jawab yang tuh ya. tinggi. Iki loh, nah Saya bertanggung akuntabel, jawab ini saya atas mandek saya. Akuntabel itu kan bertanggung jawab. Ya, boleh saya sebagai guru bertanggung jawab, boleh silakan. Yo. saya sebagai guru akan bertanggung jawab terhadap tugas yang menjadi kewajiban saya. Itu suaranya kok putus-putus tuh, Mbak? Coba balinnya, suaranya putus-putus ya. Itu nanti beli headset yang lebih mahal sedikit ya nanti ya. Oke. Silakan. Akan terus bertanggung jawab Saya atas sebagai guru, balinnya. Saya sebagai guru, percaya. ulangi lagi. Saya sebagai sudah jelas belum ya, Pak? Ya jelas kadang hilang, oh, Mbak. Itu harganya berapa itu? Saya sebagai guru akan terus bertanggung jawab Halo, Saya terus. sebagai guru akan bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan kepada saya. Oke, terima kasih. Mas Nur Hafiuddin. Mas Nur Hafiuddin, tolong buatkan kalimat afirmasi, maaf, kalimat afirmasi sesuai dengan bidang pekerjaan yang Mas Nur Hafiuddin geluti. Kenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nur Khafiuddin dari Satker KUA Kecamatan Bandungan. Sebagai penghulu, saya akan membuat laporan kerja yang jujur dan sesuai hasil kerja yang akan saya laporkan kepada atasan. Loh, penghulu berarti orang nikah, tidak menikahkan toh, Mas? Mencatatkan, Pak. Ngono tok. Ya saya menikahkan ke apa? Jadi kan menikahkan ta ora itu tugasnya. Tugas utama mencatatkan dan mengawasi peristiwa nikah, Pak. Nanti yang Oh iya menikahkan ya. walinya.
walinya ya, tapi kadang diminta untuk menikahkan ya. Nggih, nanti kalau wali wakil ke kami yang menikahkan. Oh, sing anu ya, KUA-nya dekat dengan masjid itu ya, mepet itu ya. Nggih, Oh, Bandungan. Bandungan sekarang sudah nggak dingin ya, gitu ya. saya yang Bandungan Kabupaten Magelang, Pak, tapi juga dekat masjid. Oh, beda ya, wes, wes. Nggih. Oke, oke, oke. Lanjut, lanjut, lanjut. Wes, selanjutnya sing hurung sapa iki? Pak Yasmin, wes namanya kayak putri ya, Pak Yasmin. Tolong perkenalkan dan bacakan kode etik atau pathway, ya. Pathway itu arah jalan yang ditempuh ketika bekerja, kode etiknya. Silahkan Mas Yasmin perkenalkan diri, tolong bacakan saja itu. Ini Halo Pak, Pak Yasmin. nama saya Yasmin, saya dari Satker UIN Uin Sunan. Saya dari Satker UIN Sunan Kalijaga, Pak. Oh, Uin Sunan Yogyakarta. Sunan Kalijaga, Ya. Jogja, Pak. Suaranya putus-putus Mas itu. Ya, device-nya ya. Ayo, jelas bacakan Iya. saja kode etik Pak dosen ini ya. Di bidang apa? Di bidang apa? Dosen atau Adapun kode etik dari akuntabel itu sendiri, lanjut, lanjut. Hilang suaranya Mas ya. Wes ganti saya, ganti dulu. Tak cari ibu-ibu ini. ya dosen Oh, dari akuntabel itu sendiri yang pertama melaksanakan tugas dengan jujur. oh, hilang lagi, hilang lagi. Oke, sementara device-nya dibenahi dengan baik atau diganti. Sekarang saya menunjuk Pak Muhammad Saiful Bahri ya. Halo Pak Muhammad Saiful Bahri, perkenalkan diri dan bacakan kode etik. Baik, Bapak. Mau tadi izin memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Saiful Bahri, biasa dipanggil Pak Bahri. Saya dari Satker Man 2 Jepara. Izin membacakan Loh, Madura kode. Jepara. Loh, kemarin kan ya ketemu saya tuh Mas. Mungkin beda, Bapak. Karena Man, dari Man 2 Jepara ada 8 orang, Bapak. nah iya Mas ngerti. Enggak, Mas kemarin kan saya ngisi di Madura Jepara. Oh iya, Bapak. Tapi ketika itu saya lagi Nggak latsar, ikut. Bapak. Eh? Iya, Bapak. Latsar, Bapak. Oh, ya Zoom gitu, makanya. Bapak. Ya. Oke, oke, Oh iya, oke, Bapak. oke. Izin ya, Bapak. Berarti tidak ikut sama sekali 2 hari kemarin. Sempat cuma sebentar, Bapak. Habis itu keluar lagi, Ah, Bapak. wes, sudah Karena lanjut. Zoom. Ya, Baik, dibacakan Bapak. ini. Ya, Bapak. Izin. Kode etik akuntabel yang pertama yaitu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Yang Oke, kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang oke. ketiga, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Oke, siap ya. Bekerja yang baik ya. Baik, Bapak. Ini Terima kasih. kemajuan Madura Jepara luar biasa. Dari 18 kelas sekarang menjadi 32 kelas, ya toh? Iya, betul, Bapak. SE-nya sudah dibangun bagus ya, luar. Pertahankan ya. Oke, Bapak. Terima kasih, Oke, Bapak. ya gitu. Wes, cukup. Ya, pelajaran dari saya cukup. Gini, langsung. Tidak usah basa-basi. Tugas hari ini, ya kan? Terkait dengan apa yang kita kaji adalah membuat presentasi. Terserah mau membuat pakai Gamma, APP atau apa. Yang intinya adalah satu. Ini kan yang kita pelajari 2 value ya, 2 nilai ya. Nilai yang pertama tadi apa? Berorientasi Berorientasi. pelayanan bawahnya. Berarti gini, yang dipresentasikan apa berorientasi pelayanan itu? Nomor 2 adalah kalimat afirmasi saya terkait dengan berorientasi pelayanan. Ditulis ya. Yang ketiga, bagaimana mengimplementasikannya. Nomor 4, apa hambatannya. Nomor 5, munculkan role model atau profil tentang tokoh-tokoh Indonesia yang memiliki kehebatan di berorientasi pelayanan. Wes, 5 poin ya. Oke, yang kedua, akuntabel. Apa itu akuntabel? Dijelaskan. Berikutnya, kalimat afirmasi yang terkait akuntabel di pekerjaan saya. Yang ketiga, implementasi akuntabel di pekerjaan saya. Yang keempat, hambatan yang terjadi ketika mengaplikasikan, mengimplementasikan akuntabel. Yang kelima,
tokoh Indonesia yang bisa sebagai role model akuntabel. Oke, cukup? Ya. Silahkan nanti dibuat di PPT, di-upload di Google Drive saya. Ya. Pertemuan mendatang langsung presentasi. Terus tugas hari ini, di samping tugas ini yang di-upload di Google Drive saya, ada tugas pribadi dan tugas kelompok yang nanti di-upload di BLC atau di Kolabjar. Tapi untuk jaga ini kalau nanti ada trouble di BLC dan di Kolabjar, setelah Bapak Ibu mengupload di BLC atau di Kolabjar, juga upload di Google Drive saya. Masing-masing kelompok tolong membuat folder kelompoknya sendiri-sendiri. Oke ya, terima kasih. Selamat bekerja. Akan saya kirimkan buku-buku, akan saya kirimkan alamat Google Drive saya. Terima kasih dan tugas pribadi atau kelompok. Oke, selamat bekerja. Sambil nanti dicari di chat tentang tugas yang saya berikan. Terima kasih. Selamat bekerja.
Terima kasih, Bapak. Sama-sama Mbak ya. Selamat kerja, saya live dulu. Oke. Iya, Bapak. Mohon izin, Mas Bra. Ini berarti kita sudah selesai ya Zoom-nya? Iya, sudah selesai, Mbak. Kayaknya sudah selesai, Mbak. Live aja tuh. Izin live. Gimana Mas Saiful? Yang Aman. kelompok 4 kita bahas di grup mawon apa untuk tugas kelompok? Boleh. Apa mau bahas lewat Zoom, bikin Zoom lagi?